Bagi wisatawan, Danau Batur identik sama alam yang indah. Tapi buat warga setempat, danau di daerah Bangli ini punya arti lebih besar. Bangli ini adalah satu-satunya kabupaten di Bali yang tidak memiliki wilayah laut, tapi justru diberkati dengan danau seluas ini, Danau Batur, yang biasanya menjadi tempat mencari sumber kehidupan oleh para warga sekitar, seperti Pak Kade ini mencari ikan. Pagi dan sore hari jadi waktu terbaik buat pasang atau ambil hasil jaring. Saat kondisi air Danau Batur cenderung stabil. Ada ya ikannya. Nah, jaring yang dipasang oleh Pak Kade semalam itu panjangnya kurang lebih 50 meter. Tapi di pinggiran ini karena belum dapat banyak ikan, makanya kita akan ke tengah, semoga dapat ikan yang lebih besar. Biar dapat hasil yang banyak, nelayan biasa memasang lebih dari satu jaring. Mulai dari tepian sampai tengah danau dengan arus lebih kuat. Red Devil. Dari tadi Red Devil yang banyak ya Pak. Ya, Inilah. Ini paling banyak dapat Red Devil, padahal dia justru yang paling nggak laku di sini. murah. Biasanya diapain Pak Red Devil di sini? Dibuang. Oh iya, nggak ada yang beli ya? Nggak ada. Wih, wih, Mantap. wih besar ini Pak. Ya. Lebih besar dari Red Devil yang tadi. Ikan mujair jadi salah satu penghuni Danau Batur. Sayangnya nih, populasi ikan mujair makin berkurang karena masifnya ikan setan merah atau Red Devil. Di sini lumayan lah, dapat 2 ikan meskipun satunya ikan yang nggak laku. Tapi dapat mujair besar tuh. Mantap Pak, semoga di sana dapat lebih banyak ya. Red Devil tergolong ikan hama. Selain berkembang sangat pesat, rasanya juga kurang diminati. Wih, itu Pak. Merah. Besar. Lagi-lagi ikan Red Devil ya. Ya, dapat. Aman. Oke. Yuk, ini masih berat sih Pak. Optimis. Saya optimis nih, dapat nih. Nggak kelihatan lagi karena jaringnya di belakang saya. Oh iya. Hei, gede sekali. Wih. Ini. Wah, ini yang paling besar yang kita Iya. dapat hari ini ya Pak. Ya, Wih. ini kira-kira 3 ekor 1 kilo. Menjaring ikan di danau vulkanik terluas di Pulau Dewata jelas bukan perkara mudah. Hati-hati Pak. Saking luasnya, nelayan harus paham kebiasaan ikan dan lokasi tepat pasang jaring. Pak, yang terakhir aja ya, soalnya anginnya gede. Ini nanti ya? Nggak bisa ke posisi. Iya. Jadi memang matahari semakin turun di sini anginnya semakin kencang. Nah, Pak Kade ini khawatir kita nggak bisa pulang nanti terjebak di sini karena arusnya kencang. Apalagi untuk mengarah pulang itu kita harus melawan arus. Ya, meski hasilnya sedikit, saya bisa tetap menikmati indahnya danau di kaki Gunung Batur ini. Masih kurang banyak Bu. Sekarang tugas saya adalah untuk mengupas bawang merah yang banyak banget soalnya mau bikin sambal matah khas Bali. Pilihan menu saya kali ini yaitu mujair sambal matah. Hidangan pedas yang populer di Bali dan cocok dinikmati di udara sejuk Kintamani. Emon atau pakcoy yang baru kami panen juga akan ikut diolah. Nah ini nanti sayurnya perlu dipotong dulu nggak? Langsung direbus. Itu airnya udah Oh iya. ya direbusin ya. Sambil menunggu semua bumbu siap diracik, rebus dulu sayur emonnya. Bu, emonnya berapa lama direbus? Bentar aja, mungkin udah itu matang. Aku angkat dulu ya. Ini pakcoynya udah, mungkin sekarang lanjut lagi. Yang direbus adalah toge.
Enaknya tinggal di tempat yang subur seperti di Kintaman itu, ikannya dapat dari danau, sayur-sayur dapat dari perkebunan, bahkan tadi bawang gorengnya saya panen sendiri. Jadi semuanya serba ada di sini. Ini tantangannya karena ikannya licin nih, jadi pakai 2 tangan aja. Sebelum dicampur dengan sambal mata, ikan mujair digoreng tanpa bumbu tambahan. Kalau masalah perbumbuan, saya serahkan aja sama Bu Komang karena beliau lebih ahlinya. Kalau saya nanti beda lagi Bu rasanya. Langsung masuk semua? Iya. Nanti di luar. Oh, salah. Ini namanya salah paham. Aku kira sayur-sayurnya yang akan dimasukkan, ternyata bumbunya yang masuk ke sini. Ibu sampai kaget. Urap udah siap, lanjut ke sambal matahnya. Semua sajian sudah tersedia, saatnya menikmati. Nah, kalau di Kintaman nih, itu biasanya orang-orang suka makan serba pedes. Kayak sambal matah ini biasanya lebih banyak cabenya karena cuacanya dingin. Nah, berhubung kita baru panen bawang merah, makanya ini kita coba bawangnya yang dibanyakin. Tapi enak juga ya Bu rasanya. Jadi Apalagi lebih kriuk. kalau ditambah dengan sup kepala ikannya. Wah. Ini tambah juga mantep. ini juga mantep Bu. Mantap. Pakcoy hasil panen sekarang jadi urap yang segar dan gurih. Ditambah mujair danau batur dengan sambal matah bawang merah. Mantap Bu. Ini karena bawangnya kita tadi baru panen, jadi masih seger banget, langsung kita olah jadi sambal matah. Itu rasanya di lidah lebih pedas dan lebih panas. Ini aja udah lumayan kepedesan ya Bu. Tapi pedesnya nagih, makanya nambah terus. Kintamani emang penuh kejutan. Saya nemuin sisi lain yang bikin kawasan ini makin eksotik. Ini dia hamparan gumitir, bunga cantik yang lekat dengan adat budaya Bali. Bunga yang warnanya cantik ini namanya gumitir. Nah, di sini biasanya dipakai untuk kegiatan-kegiatan besar dan setiap hari juga dipakai untuk membuat tanam. Jadi bunga gumitir ini penting sekali masyarakat Bali. Kawasan dataran tinggi dengan udara sejuk dan sinar matahari melimpah jadi tempat terbaik buat bunga gumitir Belum ya? tumbuh. Pantas aja ya, di Kintamani banyak petani yang menanamnya. Ini dia contoh bunga yang sudah siap panen. Jadi warnanya itu merata dan dia ukurannya lebih besar. Ini contoh yang belum siap panen nih. Tapi udah dipanenin sama Ibu sebagai contoh, baik sekali. Makasih ya Ibu. Itu tengahnya belum mekar sempurna dan warnanya agak kehijauan. Nah yang seperti ini biasanya nggak laku. Makanya orang-orang cari yang besar sekalian. Gumitir ini tuh mudah dirawat, cepat tumbuh dan gak butuh perawatan yang aneh-aneh. Ini itu dari pembibitan sampai siap panen itu waktunya kurang lebih 50 hari. Jadi setelah 50 hari sudah mekar sempurna itu bisa dipanen. Dan ini seperti kalian bisa lihat, kalaupun sudah ada satu yang dipanen, ini ada yang baru tumbuh. Jadi ini bisa dipanen sepanjang tahun. Kerennya bunga marigold ada di situ. Nah, bunga gumitir ini kalau dipanen dalam kondisi kering itu bisa awet sampai 1 minggu. Tapi karena akhir-akhir ini cuaca nggak menentu, di mana semalam hujan, jadi bunga-bunganya basah. Nah, itu lebih cepat busuk, jadi harus segera dipakai setelah dipanen. Kelopak bunga gumitir bertumpuk-tumpuk sangat rapat. Bentuknya bulat padat kayak bola dengan aroma tajam yang hanya bisa keluar saat diremas. Kalau dicium sih memang nggak begitu wangi ya, cuman ada aroma segernya. Tapi bukan wanginya yang bikin bunga gumitir ini terkenal di sini, tapi justru dari warnanya itu menyimbolkan banyak hal, apalagi dia juga kuat sekali. Ini dia yang bikin gumitir banyak dicari. Di Bali, gumitir lekat sama adat istiadat. Bunga ini tuh melambangkan kemurnian
dengan warna cantik yang jadi simbol pemujaan pada dewa. Ini namanya upacara kalau di Bali namanya memungkah atau dalam bahasa Indonesianya memulai. Memulai. Iya. Makanya langka sekali ya Pak. Iya, acara ini. langka betul-betul 100 tahun sekali belum tentu ini terjadi.